Widodo akan menargetkan nilai investasi hingga 1.400 triliun rupiah di tahun 2023 ini. Nilai investasi ini naik 200 triliun dari tahun sebelumnya. Hal ini dilihat dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Indonesia berhasil mencapai target investasi hingga 1.200 triliun rupiah di tahun 2022. Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia atau Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Dewan Kawasan Free Trade Zone atau FTZ Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Terkait dengan investasi, ada beberapa hal yang menjadi evaluasi bahwa tahun ini target daripada 1.200 triliun berdasarkan data BKPM itu bisa dicapai. Cuma Bapak Presiden minta targetnya 1.400 triliun, perlu ada beberapa regulasi yang disempurnakan, yaitu tentunya penyempurnaan peraturan pemerintah, kemudian juga penyempurnaan OSS RBA dan daftar prioritas investasi. Pemerintah Provinsi Kepri melalui Gubernur Ansyar Ahmad terus berinovasi dalam menyambut investor. Gubernur yang membawahi Free Trade Zone Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang ini terus melakukan perbaikan serta pembangunan untuk memanjakan investor yang hadir di wilayah FTZ. Tinggal kita mesti bisa memberikan kepastian hukum kepada investor. Ya. Tadi baik pelayanan birokrasi, insentif-insentif, maupun juga kesungguhan kita men-trigger investasi ini lebih baik. Kita juga terus mempersiapkan SDM yang dibutuhkan karena itu tidak terlepas dari bagian penting kebutuhan investasi. Investasi bukan hanya bicara uang, bicara birokrasi, tapi bagaimana kita mampu menyiapkan SDM yang memang kualifikasinya mereka butuhkan. Insya Allah saya kira ke depan Kepri akan mampu. Pemerintah Provinsi Kepri juga menargetkan investasi senilai 50 triliun rupiah setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan berkembangnya FTZ daerah Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang. Saat ini di wilayah BP Bintan telah berkembang pusat industri halal di kawasan Lobam dan industri pariwisata di kawasan Lagoy. Selain itu, pemerintah Provinsi Kepri mengupayakan revitalisasi ekonomi guna meningkatkan perekonomian daerah pasca COVID-19. Berdasarkan Indeks Gini Rasio Pemerintahan Kepri, income per kapita masyarakat melampaui 81 juta di tahun 2022. Angka pertumbuhan ekonomi Kepri ini mendapat peringkat terbaik kedua setelah Kalimantan Timur. Ya, revitalisasi ekonomi ini kan kita lakukan sejalan dengan pasca pandemi COVID-19. Maka semua klaster kita dorong itu. Tidak hanya pengembangan industri, pengembangan pariwisata, tapi UMKM juga kita dorong. Maka kebijakan-kebijakan stimulus dari daerah kita berikan, seperti menyediakan bantuan modal usaha tanpa bunga, kita dorong. Kemudian mendorong percepatan recovery pariwisata. Di wilayah BP Tanjung Pinang juga akan dikembangkan industri berupa penyediaan listrik tenaga surya dan pusat data analitik yang bekerja sama dengan Bahçeşehir University Turkiye atau dikenal dengan BAU Turki. Di wilayah BP Karimun sudah terlebih dahulu berkembang industri sehingga menjadikan tujuan investasi yang menarik. Untuk menyambut investor, pemerintah Kepri akan mengawal dan mendukung upaya investasi terutama dari sisi regulasi dan perizinan. Pihaknya juga mengharapkan upaya pemerintah dalam percepatan pembangunan sehingga Kepri sebagai salah satu pilihan yang tepat untuk berinvestasi. Silakan datang ke Kepri, jadikan Kepri second home bagi mereka. Kepri selalu terbuka untuk investasi. Kepri ini memang didesain, dipersiapkan pemerintah pusat untuk pusat perkembangan investasi, sejalan dengan posisi Kepri yang sangat strategis, potensi Kepri yang sangat besar, dan kita menyambut baik siapa saja para investor yang datang untuk menanamkan modalnya di Kepri. Diketahui, Provinsi Kepri menjadi salah satu dari 13 provinsi Indonesia yang memuat peta peluang investasi atau PPI Proyek Prioritas Strategis 2022 yang disusun Kementerian Investasi atau BKPM. Dengan demikian,
wilayah Kepri memiliki privilege khusus terhadap investor berupa wilayah FTZ yang tidak dimiliki di semua wilayah Indonesia. Sehingga berinvestasi di Kepri dinilai menjanjikan bagi para investor karena sektor pembangunan, perekonomian, serta pariwisata berkembang pesat. Maka pemerintah pusat harus memberikan privilege khusus lagi ke Kepri dengan mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung investasi seperti jembatan Batam Bintan yang memang terus kita dorong, kita proses. Saya kira pemerintah pusat mesti mempercepat pembangunan itu karena kalau dilihat dari akses dua pulau yang akan dihubungkan itu, baik akses pemerintahan, akses ekonominya sangat besar daya dukungnya. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2021, realisasi investasi penanaman modal asing atau PMA di Kepri mencapai 15 triliun dari 2.383 proyek dan realisasi investasi penanaman modal dalam negeri atau PMDN senilai 9,77 triliun dari 5.007 proyek. Realisasi investasi di Kepulauan Riau selama kepemimpinan Gubernur Ansyar Ahmad tahun 2021-2022 baik PMA maupun PMDN mencapai total 38,24 triliun dengan lebih dari 10.000 proyek. Dengan realisasi investasi tersebut menandakan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Kepri masih tinggi. Mari berinvestasi di wilayah Kepulauan Riau melalui Dewan Kawasan Free Trade Zone, Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang. Karung goni memiliki fungsi awal yaitu untuk kemasan dalam pengiriman komoditi barang atau sebagai kemasan barang makanan yang biasanya menjadi benda yang tidak memiliki fungsi dan tidak terpakai lagi. Hal tersebut tidak berlaku bagi sebagian perajin karena kini karung goni sudah banyak dimanfaatkan oleh orang lain. Tentu saja karung goni bisa disulap menjadi bentuk kerajinan yang berbeda-beda. Seperti Les Sugeng yang memanfaatkan karung goni sebagai bahan dasar untuk membuat kreasi pajangan rumah atau souvenir lucu seperti ini. Awalnya Les Sugeng memiliki pekerjaan yang mumpuni sebagai konsultan engineering di sebuah perusahaan minyak di Jakarta. Namun karena di PHK, Les Sugeng harus bertahan dan mencari pekerjaan lain untuk menafkahi keluarganya. Ia pun mulai menggeluti kerajinan karung goni ini. Kalau untuk kerajinan ini setelah saya kena PHK tahun lebih baru saya masuk ke kreativitas ini di saat untuk mencari pekerjaan susah. Coba saya coba dan saya melihat ada beberapa karung goni yang dibuang lah oleh mereka itu. Akhirnya saya ambil, saya coba buat sesuatu yang lebih unik. Rencananya sih saya mau buat keset, tapi keset itu kayaknya udah umum. Nah, akhirnya saya kreasi lagi, saya coba-coba untuk buat boneka seperti ini. Les Sugeng mengaku tidak mudah menekuni kerajinan karung goni. Selain harus memiliki jiwa seni dan imajinasi, ia pun merasa tidak mudah menjual hasil karyanya. Hingga saat ini ia hanya menjajakan hasil karyanya di Jalan Pangeran Antasari Gang Swadaya, Cilandak, Jakarta Selatan. Atau Anda bisa memesan melalui Instagram Bidecraft Nusantara Bersatu. Les Sugeng juga menerima pembuatan miniatur custom sesuai keinginan pelanggan. Les Sugeng biasa membuat karung goni menjadi miniatur yang bertemakan pedesaan sesuai dengan motif karung goni yang memiliki karakteristik tradisional. Saya mencari imajinasi terlebih dahulu, apa yang akan saya buat,
Misalnya seperti pedesaan, apa kegiatannya di sana, seperti orang nganin padi, mencangkul, atau lagi panen kopi. Semua masih yang paling saya suka ya suasana pedesaan. Itu dia yang kadang saya membuat bingung. Saya sendiri aja buat dan saya tidak bosan untuk melihat. Kadang saya suka bertanya, apakah seni itu agak sulit berkembang atau gimana? Tapi tetap saya tidak putus asa. Saya akan coba terus dan coba terus. Tidak mudah untuk membuatnya. Ketelitian, kecepatan tangan, dan imajinasi sangat dibutuhkan. Ia membuat miniatur ini satu persatu dengan tangannya sendiri. Inilah bahan dan alat yang digunakan untuk membuat sebuah miniatur petani. Untuk material yang utama kita kan kerajinan karung goni ya. Kalau untuk karung goni itu utama, dan untuk pelengkapnya ada kawat, tang, alat-alatnya ya, tang, penggaris, cutter, gunting, gergaji besi untuk membuat tatakannya, triplek untuk tatakannya, lem kayu, kadang suka pakai cat, kadang suka pakai pewarna untuk modifikasi. Bahan karung goni sengaja tidak diberi pewarna atau cat agar tidak menghilangkan unsur dan motif karung goni yang khas. Hanya ditambah aksesoris penunjang agar terlihat seperti aslinya. Bagi Anda yang memiliki kerajinan berbahan dasar karung goni, bagaimana ya perawatannya agar tetap awet? Mungkin kalau di ruangan nggak terlalu banyak berdebu, seminggu sekali pakai koas saja, Mbak. Pakai koas kita ini untuk ngilangin debunya aja. Nggak perlu dikasih air atau apa supaya warnanya nggak luntur? Jangan sampai kena air, Mbak. Masalahnya kan rentan. Masalah kita pakai lem kayu juga. Kalau kena air kan suka terkelupas. Udah biarkan aja, cuman simpel bersihnya pakai koas aja. Tak jarang pengendara kendaraan yang melewati Jalan Pangeran Antasari berhenti untuk melihat hasil karya kerajinan karung goni yang ia jajakan di pinggir jalan. Tak sedikit juga yang membeli hasil karyanya. Untuk miniatur petani berukuran 30 cm yang sedang menggiring bebek ini dihargai Rp50.000. Harganya sangat bervariasi, mulai dari Rp15.000 hingga Rp75.000. Harganya sangat terjangkau ya untuk kerajinan unik seperti ini. Orang-orang luar juga tahu, dan saya juga ada alamatnya. Akhirnya mereka pesan dari Bandung, dari Klaten gitu kan. Kadang waktu itu pernah saya ngirim juga ke China sekali, ke Jepang sekali, cuman ya mungkin kalau untuk ini tetap sedikit agak sulit, dan itu jarang sekali. Keinginannya tak muluk, hanya ingin memiliki tempat yang layak untuk menjual hasil karyanya. Karena hingga kini ia hanya menjajakan di pinggir jalan, di depan rumah liar yang ia tinggali. Produksi sampah di DKI Jakarta terus meningkat, kini diperkirakan mencapai 6.000 ton per hari. Angka itu meningkat 2 kali lipat dari target yang tertuang dalam kontrak kerjasama pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pengelola TPST Bantar Gebang, yakni 3.000 ton per hari. Jika di tahun 2013, rata-rata volume sampah yang dibuang 5.300 ton setiap hari, sejak awal 2014 hingga saat ini terus meningkat hingga mencapai 6.100 ton per hari. PT Godang Tua Jaya selaku pengelola tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang mencatat, saat ini ketinggian tumpukan sampah di TPST Bantar Gebang berkisar 15 hingga 18 meter. Bicara tentang sampah memang tak ada habisnya. Indonesia memang belum memiliki pengolahan sampah terpadu di setiap daerah yang dapat meminimalisir sampah. Ditambah minimnya kesadaran dan kepedulian terhadap sampah, tak heran jika dengan mudah sampah ditemukan
Memenuhi pesanan dan stok kerajinan tutup botol dan tutup galon, kini Indah dibantu seorang karyawan. Kalau dari segi menjemur mungkin ya ada kesulitan misalnya lagi musim hujan atau apa. Tapi kalau untuk menjahitnya sih enggak. Tapi kesulitannya sih enggak ada. Tapi kalau buat menjahit emang butuh ketelitian, kerapihan, dan kesabaran pastinya. Untuk harga tentu saja sangat terjangkau. 10.000 hingga 15.000 rupiah untuk magnet, 25 hingga 35.000 rupiah untuk pin, 20 hingga 25.000 rupiah untuk aksesoris rambut, 25.000 rupiah untuk cable holder, dan 300.000 rupiah untuk satu set interchangeable kalender. Anda dapat membelinya secara online maupun di bazar pada event tertentu. Karena pesanan yang semakin membludak, mau tak mau Indah membatasi order dari pelanggan. 100 piece untuk souvenir dan 20 piece per bulan untuk pesanan custom. Hal ini terpaksa dilakukan untuk menjaga kualitas, terlebih pembuatannya yang handmade membutuhkan waktu yang lebih lama. Alumni Fakultas Sastra Universitas Pajajaran ini tak sekedar membagi ilmu melalui buku keduanya tentang kreasi daur ulang. Membuka workshop dengan mengajarkan berbagai kriya daur ulang menjadi kegiatan lainnya untuk menyebarkan kepedulian terhadap lingkungan.